wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfiana Manbaulikma dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menerangkan materi fisika bab listrik statis tentang kapasitor. Langsung aja yuk kita simak video pembahasannya. Nah, pertama kita harus mengetahui sejarah kapasitor. Yang pertama yaitu model kapasitor pertama diciptakan di Belanda, tepatnya kota Leiden pada abad ke-18 oleh para eksperimentalis fisika. Karenanya, alat ini dinamakan Leidenger. Leidenger adalah wadah yang dibuat untuk menyimpan muatan listrik yang pada prinsipnya berupa wadah seperti botol namun berlapis logam atau konduktor yang diisi bahan isolator yang dielektrik. Misalnya air, dan padanya dimasukkan sebuah batang logam yang bersifat konduktor, sehingga diperoleh lapisan konduktor dielektrik konduktor. Prinsip inilah yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Nah, selanjutnya ada fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor yang pertama misalnya sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Yang kedua pada alat penerima radio. Kapasitor bersama komponen elektronika lain dapat digunakan sebagai tapis atau penyaring frekuensi dan filter gelombang. Yang ketiga, sebagai komponen pada sirkuit penyearah arus atau tegangan AC menjadi DC atau disebut dengan penghalus ria. Yang terakhir yaitu kapasitor juga dapat digunakan sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera. Setelah mengetahui fungsi kapasitor, di sini saya akan menjelaskan cara kerja kapasitor. Yang pertama, struktur prinsipnya terdiri dari dua buah pelat konduktor yang berlawanan muatan. Masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas sigma. Yang kedua, konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat isolator sejauh D. Zat inilah yang nantinya akan memerangkap atau menampung elektron bebas. Yang ketiga, muatan berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah 0. Hal ini disebabkan jumlah muatan negatif dan positif sama besar. Dan yang terakhir yaitu bahan elektrik adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator, namun jika ada medan listrik yang melewatinya, maka akan dibentuk dipol-pol listrik yang arah medan magnetnya melawan medan listrik semula. Nah, di sini saya punya contoh cara kerja kapasitor yang ditunjukkan dengan gambar. Gambar yang pertama yaitu sebelum adanya muatan pada kedua pelat, bahan dielektrik memiliki dipolnya acak sehingga bersifat isolator. Gambar yang kedua, setelah pelat bermuatan yang menghasilkan medan listrik ke arah kanan, muatan pada dielektrik terpolipasi oleh medan listrik, muatan positif perlahan-lahan menuju pelat negatif dan muatan negatif ke pelat positif. Dan yang gambar ketiga yaitu akibatnya terdapat medan listrik baru pada dielektrik yang melawan medan listrik semula yang saling menghilangkan, sehingga medan listrik total menjadi 0 dan arus berhenti mengalir. Nah, pada ketiga gambar tersebut saling berhubungan, sehingga dapat difahami maknanya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kapasitor. Ya, yaitu ada kapasitor pelat atau keping sejajar. Kapasitor paling sederhana berbentuk pelat sejajar. Karena berbentuk pelat, dari hukum Gauss yang telah kita turunkan pada bab elektrostatik, jumlah medan listrik dua keping logam bermuatan adalah min chi. Nah, rumusnya sudah tertuliskan di bawah ya teman-teman. Beda potensial kedua pelat dapat dihitung sebagai berikut. VAB sama dengan VA min VB sama dengan E dikali D sama dengan Chi-D per permitivitas O dikali A. Jadi, ukuran kapasitor biasanya dinyatakan dalam kapasitansi. Nah, secara fisik, kapasitansi C adalah seberapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung atau diisi oleh muatan. Sehingga dapat dirumuskan C sama dengan Chi per VAB sama dengan epsilon 0 A dibagi D. Nah, jenis-jenis kapasitor selanjutnya yaitu kapasitor silinder. Kapasitor tabung atau silinder terdiri dari dua silinder konduktor berbeda jari-jari yang mengapit bahan dielektrik yang diantaranya. Yang pertama yaitu karena beda potensial di antara silindernya adalah yang seperti dirumuskan seperti gambar tersebut, maka kapasitansinya yaitu C sama dengan Chi per V12 sama dengan 2 dikali Pi dikali epsilon 0 dikali L per ln R2 per R1. Selanjutnya akan kita bahas tentang rangkaian kapasitor. Yang pertama, di dalam rangkaian listrik, kapasitor mungkin dirangkaikan satu sama lain.
Yang kedua, sebagai hambatan, rangkaian kapasitor dapat kita klasifikasikan menjadi dua jenis konfigurasi yakni seri dan paralel. Akan tetapi, aturannya berbeda dan bahkan kebalikannya dari aturan hambatan atau resistor. Rangkaian seri kapasitor. Bentuk dari rangkaian seri kapasitor yaitu seperti yang dijelaskan pada di gambar. Nah, dengan kapasitansi total dapat dihitung sebagai rumus 1 per CS sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus 1 per C4 dan seterusnya. Selanjutnya ada rangkaian seri kapasitor paralel. Rangkaian paralel kapasitor memiliki bentuk sebagai yang dicontohkan sebagai di gambar. Sangat berbeda dengan rangkaian seri bukan? Rangkaian kapasitor dapat kapasitansi total dapat dihitung sebagai rumus C sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4. Sehingga rangkaian kapasitor mungkin juga variasi seri dan paralel. Demikian video pembahasan kapasitor dari saya. Sekian, terima kasih.